Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Nur Aini dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Pada kesempatan ini saya masih membahas materi tentang mawaris atau faraid. Kalau di dalam video kemarin saya membahas tentang banyaknya jumlah ahli waris, yaitu saya ulang sedikit. Jumlah ahli waris seluruhnya itu ada 25 orang, 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Jika keseluruhannya ada dari pihak laki-laki, yang berhak mendapat hanya 3 orang saja, dan dari perempuan 5 orang. Untuk kali ini saya akan membahas tentang macam-macam ahli waris. Yang pertama, ada yang disebut ahli waris dawil furud. Perlu kalian tahu bahwa yang disebut ahli waris dawil furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Seperti ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan seperenam, ada yang mendapatkan seperdelapan, ada yang mendapatkan sepertiga, dan ada yang mendapatkan 2/3. Jumlah ahli warisnya bisa kalian lihat ya. Yang pertama, ahli waris yang mendapatkan seperempat, yang pertama adalah suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, yang mendapat seperempat bagian itu adalah istri jika suaminya meninggal tapi tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan seperdelapan, yang berhak mendapatkan seperdelapan bagian itu adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka seperdelapan itu dibagi rata. Umpamanya kalau suaminya punya istri 2, 3, atau 4, bukan berarti masing-masing istri mendapat seperdelapan, melainkan seperdelapan dibagi 4 istri atau 2 istri atau 3 istri dan lain sebagainya. Kemudian ahli waris yang mendapat 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Yang terakhir, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian yang mendapatkan sepertiga, yang pertama ibu. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak atau kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, kakek jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Kemudian yang mendapatkan seperenam, yang pertama ibu, yang kedua nenek, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara seibu, yang keenam cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ketujuh saudara perempuan sebapak.
Itulah bagian-bagian ahli waris dawil furud. Kemudian ada yang disebut ahli waris asobah. Apa itu ahli waris asobah? Kalau menurut bahasa saya kurang lebih pengertiannya seperti ini. Ahli waris asobah itu ada ahli waris yang belum tentu bagiannya. Maksudnya kadang dia bisa menghabiskan semua sisa harta peninggalan, kadang juga tidak kebagian sama sekali. Bagian ahli waris asobah, macam-macam ahli waris asobah itu ada ahli waris asobah bin nafsi, ada ahli waris asobah bil goir, ada ahli waris asobah ma'al goir. Ahli waris asobah bin nafsi, ahli warisnya ada 11, semuanya 12. Semuanya diambil dari garis laki-laki atau ahli waris laki-laki. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak saudara laki-laki seayah, kemudian 9 paman sekandung, kemudian 10 paman seayah, 11 laki-laki paman sekandung, dan seterusnya ke bawah, 12 anak laki-laki. Itulah yang disebut ahli waris asobah bin nafsi. Kemudian ada yang disebut ahli waris asobah bil goir. Ahli waris asobah bil goir itu adalah ahli waris yang bisa menjadi asobah disebabkan dengan adanya ahli waris yang lain. Ahli warisnya ada 4. Yang pertama anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama-sama dengan saudara laki-lakinya. Yang kedua cucu perempuan bisa menjadi asobah bersama saudara atau cucu laki-laki. Kemudian saudara perempuan sekandung bisa menjadi asobah karena ada saudara laki-laki sekandung. Dan terakhir saudara perempuan seayah bisa menjadi asobah karena ada saudara laki-laki seayah. Yang terakhir bahasan hari ini adalah ahli waris asobah ma'al goir. Ahli waris asobah ma'al goir itu adalah ahli waris yang bisa menjadi asobah bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Yang pertama saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih bersama anak perempuan 1 orang atau lebih, atau bersama cucu perempuan 1 orang atau lebih. Yang kedua saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama cucu perempuan anak perempuan 1 orang atau lebih, atau bersama cucu perempuan 1 orang atau lebih. Demikianlah pembahasan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.